Halo guys, kembali lagi di vlog kali ini kita akan membuat racikan CO2 DIY. Nah, kali ini kalau aku sebenarnya memakai ragi dan gula. Nah, jadi di sini aku cuma memakai satu buah botol cola yang ukuran 1 liter guys. Nah, begini kalau untuk rangkaian CO2 DIY buatan saya guys. Nah, jadi saya memakai tutup botol yang khusus, banyak dijual di marketplace. Nah, untuk satunya selangnya saya bakar seperti ini guys, agar nanti uap atau udara karbon dioksida yang keluar tidak keluar sini. Nah, kalau sininya yang di sini, untuk yang di sini, di sini ada, saya menggunakan check valve guys. Untuk selang saya memakai yang silikon guys. Agak kuat sedikit kalau yang silikon. Check valve. Nah, terus di sini ada apa itu yang buat diinfus itu? Lupa namanya guys. Nah, di sini saya memakai karet gelang untuk membatasi aja sebenarnya sih. Kalau nggak pakai ini juga gak apa-apa sebenarnya. Ini opsi aja guys. Nah, kalau untuk panjang selang ini menyesuaikan antara letak meja dan tank kalian guys. Nah, jadi diukur-ukur, kalau bisa ya agak panjang dikit lah, supaya agak leluasa nantinya untuk menyeting atau mengatur-ngatur. Nah, di sini pakai lily pipe, mohon maaf guys, pakai U-pipe. Di sini ada U-pipe-nya, terus nyambung ke langsung diffuser. Nah, ini diffuser yang saya pakai guys. Nah, ini sebelumnya masih ada cairan ragi gulanya yang belum saya buang. Bentar ya guys, saya buang dulu ya. Iya, sudah kita buang guys. Nah, jadi untuk peralatan yang digunakan itu untuk membuat CO2 DIY ragi gula itu apa aja sih? Nah, boleh nanti kita spill. Yang pertama adalah botol cola. Nah, banyak orang yang mempertanyakan sebenarnya kalau misalnya memakai satu botol itu aman nggak sih? Sebenarnya tergantung keberanian aja sih. Kalau menurut saya sih aman-aman aja. Tapi kalau misalnya kawan-kawan mau memakai 2 botol, yang satunya misalnya diberikan air putih, nah itu boleh juga. Gunanya kan untuk menetralisir kadar alkohol yang nantinya siapa tahu masuk ke tank kalian. Nah, atau bisa teman-teman bisa menggunakan apa itu namanya, bubble counter. Nah, bubble counter boleh, banyak tersedia di toko-toko akuarium terdekat di kota-kota kalian. Nah, kalau saya saat ini mungkin memakai botol ini. Nah, untuk jangka panjangnya apakah sebenarnya bagus atau tidak? Sebenarnya untuk saat ini mungkin fine-fine aja sih, atau sementara ini aman-aman aja. Tapi kalau kalian semisal mau lebih proper atau lebih mungkin menghitung jangka panjang, nah bisa tuh beli yang tabung tabung yang CO2 ragi itu guys. Nah, itu ada dijual, sudah banyak di marketplace. Nah, oke, kita spill apa saja yang kita perlukan untuk membuat DIY CO2 ragi gula ini. Pertama, botol ini. Nah, kalian sekali lagi boleh memakai 1 ataupun 2 botol, atau memakai bubble counter juga boleh. Nah, ini botol ya. Terus yang kalian perlukan, nah tutup ini guys. Tutup ini boleh misalnya kalian memakai tutup botol cola yang ada. Nah, banyak itu caranya di YouTube, kawan-kawan yang lain membuat DIY-nya dengan dilubangi. Nah, banyak dijual di marketplace tadi guys. Jadi untuk sorry guys, tadi ada anak saya. Nah, jadi kita lanjut. Jadi kalau misalnya bikin manual pun juga bisa memakai tutup cola yang ada. Jadi tinggal kalian berikan lubang nanti di sininya, terus
lubang sedikit ya, terus kalian tempelkan yang itu sambungan selang yang lurus itu. Nah, kalian colokkan di sini, terus kalian berikan lem super glue atau lem apa itu guys, kalau di tempat saya lem tembak namanya, yang biasa ada tembakannya itu. Nah, rekomendasi kalau memakai lem tembak itu sebaiknya kalau bisa dibakar langsung pakai api, terus langsung ditempelkan di sekeliling sambungan lurusnya tadi guys. Nah, begitu. Tapi kalau kalian memakai yang pabrikan kayak gini guys, itu lebih praktis lagi ya. Nah, jadi ada dua lubang di bawahnya. Nah, jadi gini guys. Nah, ini saya memakai karet silikon. Di sini ada cek pulpnya. Di sini ada saya memakai beginian guys. Kalau mau memakai yang lebih proper, ada juga itu yang di marketplace itu yang jual kerannya itu ada guys. Nah, diffuse U-pipe-nya saya memakai U-pipe. Kalau nggak memakai U-pipe gimana? Bisa ya, tapi dengan mungkin kalau di tank kalian nanti dia nekuk gini guys. Nah, kalau pakai U-pipe kan lebih enakan nih, mungkin lebih estetik lah bahasanya. Nah, diffusernya saya memakai diffuser lama, makanya agak ini di sininya karetnya agak butek guys. Nah, ini diffusernya saya pakai. Terus selanjutnya yang paling penting adalah ini guys. Nah, ragi, permipan, dan gula. Nah, kalau gula ini saya memakai yang ukuran 1/4. Nah, boleh kalian memakai yang lebih dari 1/4, tapi kalau rekomendasi saya sih yang pakai yang 1/4 ini guys, agak lebih mudah nantinya. Nah, kalau ragi, saya memakai ragi yang merek Permipan. Boleh kalian memakai ragi yang selain Permipan, kata teman saya itu ya, buat yang biasanya buat bikin tape ketan atau tape dan segala macamnya boleh, tapi mungkin direkomendasikan yang ini guys, karena Permipan lebih cepat untuk fermentasinya. Kalau ragi yang biasa dipakai untuk tape dan segala macamnya itu membutuhkan waktu yang lumayan lama guys. Itu kata teman saya, makanya saya lebih merekomendasikan juga memakai Permipan. Nah, ini dua bahan yang penting. Nah, kalau mau dapatkan Permipan ini biasanya banyak dijual di toko-toko bahan kue guys. Bahan kue yang biasa jual-jual vanili dan macam-macamnya itu ada guys ini. Harganya kalau di kota saya itu sekitar 5.000, dari 4.000, 5.000, sekitar segitulah. Bisa kalian cari guys. Nah, terus yang selanjutnya ada sendok. Nah, sendok buat nantinya kita numpahin ragi tadi ke dalam botolnya guys. Nah, terakhir ada corong. Nah, corong ini buat nantinya kita taruh di sini. Nah, buat mempermudah kita memasukkan gula ataupun raginya. Nah, dan terakhir adalah air guys. Nah, banyak yang bertanya, bang, kalau misalnya airnya panas ataupun dingin bisa nggak? Bisa guys. Kalaupun misalnya panas boleh juga. Panas itu kan agar mungkin supaya fermentasi yang dilakukan itu mungkin lebih cepat. Tapi kalau saya biasanya cuma pakai air dingin. Nah, juga bisa. Oke guys, kita mulai untuk proses pembuatan CO2 DIY ragi dan gula. Nah, kita siapkan botolnya dulu. Terus kita siapkan corong. Nah, kita siapkan Permipan. Nah, kalau untuk saya biasanya saya tuangkan untuk Permipan duluan. Kalau misalnya kawan-kawan mau menuangkan gula duluan pun juga tidak masalah sebenarnya. Tapi kalau saya raginya dulu yang duluan. Kenapa? Kata teman saya juga nih, saya kan diajarin teman saya juga. Jadi kalau misalnya mau tuangin raginya dulu, nanti raginya berada di bawah, gulanya di atas. Kebiasaan
Kalau teman-teman yang lain gulanya dulu baru raginya di atas. Nah, kita tuangkan raginya ke sendok. Nah, saya pakai sekitar ukuran segini guys. Boleh kalau misalnya mau lebih banyak lagi sedikit juga boleh. Nah, kita langsung taruh. Iya. Nah, terus kita masukkan seperempat gula pasir. Oke. Setelah ini kita masukkan air. Kalau saya cuma memakai air biasa guys, air keran, atau misalnya kawan-kawan mau air hangat juga boleh. Nah, ini ragi dan gula yang sudah kita tuangkan ke dalam botol cola yang ukuran 1 liter. Nah, biasanya kalau misalnya kita tuangin gulanya duluan baru raginya ngambang. Tapi itu juga tidak masalah sebenarnya karena nantinya akan kita kocok juga guys. Bentar. Nah, iya aku kelupaan guys, kalau misalnya kalian punya masih tutup botol cola yang masih utuh kayak gini, jangan dibuang. Atau kalian misalnya ada opsi botol Sprite misalnya, nah ini jangan dibuang. Fungsinya nanti untuk pada saat kita melakukan pengocokan. Waduh, pengocokan. Nah, kita kocok guys. Ini ragi yang berada di bawah. Nah, jadi setelah kita kocok dan cairan sudah menjadi gulanya sudah menjadi cairan dan menyatu dengan ragi. Nah, jadi kita tinggal tunggu. Mungkin prosesnya itu bervariatif. Ada yang mungkin sekitar paling cepat itu setengah jam, mungkin ada 1 jam atau mungkin lebih. Jadi kalian harus sabar dan pantau terus nanti diffusernya yang ada di dalam tank akuarium kalian. Nah, kalau sudah seperti ini kita buka. Dan kita satuin rangkaian tutup CO2 nya guys. Gitu. Nutupnya harus kencang ya guys. Kalau misalnya tidak kencang, nanti karbon dioksida yang ada di dalamnya bakal keluar. Nah, itu menyebabkan mungkin borosnya CO2 kalian. Gitu. Kalau biasa tergantung. Kalau ada kawan-kawan yang lain mungkin ada yang sampai setengah bulan, ada yang mungkin 1 bulan, tergantung cara kita bukaannya yang ada di diffusernya itu guys. Kalau misalnya bukaannya kenceng, mungkin cepat juga habis. Nah, kalau CO2 DIY ini mungkin lebih ramah ya guys, ketimbang
Citron dan soda. Nah, kenapa? Karena citron dan soda mungkin mempunyai kelebihan yang lebih cepat karena dia tidak membutuhkan proses kimiawi. Nah, jadi dia lebih cepat dan lebih kencang mungkin keluar karbon dioksidanya ada di diffuser. Cuman kekurangannya banyak insiden yang kawan-kawan yang mungkin meledak atau ya intinya membahayakan kalian lah guys. Kalau ragi gula ini termasuk yang apa ini namanya guys, yang aman lah bahasanya. Nah cuma kalau kalian misalnya tadi untuk jangka panjang jika memakai botol cola ini mungkin tidak direkomendasikan guys. Kalau misalnya ada pun juga kalian masih nyaman untuk memakai botol cola, mungkin nanti bisa diganti lah untuk misalnya botol cola yang baru atau botol Sprite dan segala macamnya, asal dari minuman yang berkarbonasi. Kalau misalnya botol air mineral biasa bisa bang, mungkin bisa, tapi untuk daya tahannya mungkin tidak direkomendasikan karena nanti botol ini akan berisi gas CO2 yang nanti setelah beberapa jam botol ini akan kencang guys. Nah ini kan masih agak bisa dipencet-pencet. Nanti kalau seandainya proses fermentasinya sudah berlangsung maka botol ini akan kencang. Nah, kalau misalnya dalam jangka waktu yang mungkin berhari-hari, apalagi nanti mungkin kata teman-teman itu yang ada di luar sana mungkin ada yang setengah bulan, ada yang lebih dari seminggu. Nah itu berbahaya guys, kemungkinan juga bisa bocor atau mungkin bahkan lebih parah lagi bisa meledak gitu guys. Nah ini kawan-kawan CO2 yang saya hasilkan dari fermentasi ragi dan gula yang DIY. Nah, ini kawan-kawan hasilnya. Setelah menunggu kira-kira 1 jam lebih lah. Nah, ini baru keluar ragi dan gulanya. Gitu kawan-kawan. Oke, terima kasih banyak yang sudah nonton videoku. Jangan lupa like dan subscribe. Juga bagikan ke kawan-kawan yang lain, dan jika ada mungkin kekurangan mohon dimaafkan ya kawan-kawan. Bye bye, terima kasih.